Cinta Timnas Indonesia, Prabowo bertekad bawa Garuda ke Piala Dunia. Penantian panjang terjawab, bintang Leeds United here we go bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Pantang remehkan Timnas Indonesia, ex-Real Madrid sanjung supporter Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pantang remehkan Timnas Indonesia ex-Real Madrid sanjung supporter Garuda. Bintang Timnas Jepang Takefusa Kubo menyanjung supporter Garuda jelang jumpa Timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia, dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga grup J. Samurai Biru mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Lain cerita dengan Timnas Indonesia yang mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, Kubo tetap tidak ingin menganggap remeh Timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan di SUGBK. Menariknya, Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter merah putih. Sebagai ex-pemain Real Madrid, ini pernah melihat langsung atmosfer itu kalau membela Jepang U19 di Piala U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19. Kualifikasi Piala Dunia U20. Dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Ungkap Kubo. Di lain sisi, pemain berkaki kidal itu juga menyoroti faktor eksternal yang membuat Jepang perlu waspada. Kubo mengakui bahwa faktor cuaca juga akan berpengaruh sehingga membuat Timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Cinta Timnas Indonesia, Prabowo bertekad bawa Garuda ke Piala Dunia. Sejarah Republik Indonesia tercipta usai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI sebagai lembaga berwenang melantik Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI ke-14 Gibran Raka Buming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto sendiri merupakan Jenderal TNI Purnawirawan yang terkenal sangat cinta olahraga. Renang adalah olahraga favoritnya. Sedangkan beliau berdedikasikan dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia periode 2021-2025. Total, ia sudah mengabdi membesarkan olahraga pencaksilat selama 37 tahun. Kendati demikian, Prabowo tak melupakan kecintaannya untuk Timnas Indonesia yang saat ini terus berkembang. Tak mencintai klub-klub Eropa atau klub Liga 1 yang biasanya disukai oleh pejabat. The one and only yang dicintainya hanya Timnas Indonesia. Hal itu pernah ia ungkapkan ketika tidak ingin menyaksikan Piala Dunia jika Timnas Indonesia tidak berlaga di pesta akbar sepak bola di dunia tersebut. Saudara-saudara, maaf. Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Tentu cita-cita Prabowo Subianto ini semakin dekat, sebab Timnas Indonesia sedang berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi kelima dari 6 peserta dengan 3 poin dari 4 laga. Skuad Garuda sendiri masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung maupun finish di posisi 3 atau 4 untuk ke babak playoff. Pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, Kevin Dick. Pastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi jika berkas naturalisasi dari sang pemain sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan,
Dito Aryo Tejo juga memastikan berkas naturalisasi bek keturunan Maluku itu akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo Subianto Gibran. Untuk itu, Kevin Dix berpotensi debut menghadapi Jepang pada bulan depan. Kedua, Jero Riedewald. Jero Riedewald memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Hal itu dibocorkan oleh pemimpin redaksi media Belanda Football Premier, yakni Danny van Laar. Ia mendapatkan kabar bahwa proses naturalisasi sang pemain tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jero Riedewald akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Ketiga, Mauro Zylstra. Penyerang muda FC Volendam U21 Mauro Zylstra juga berpotensi dinaturalisasi di awal pemerintahan baru ini. Peluang Zylstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan Zylstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia guna memproses naturalisasinya. Penantian panjang terjawab, bintang Leeds United Here We Go bela timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari bintang Leeds United yakni Pascal Struijk yang siap memperkuat timnas Merah Putih. Hal itu bermula ketika Pascal Struijk menyebut sang rekan yakni Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Merah Putih. Namun masih hangat dalam ingatan ketika Kevin Dix dan Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan Garuda. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro ini, atau sekitar 252 miliar rupiah, dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun itu pun dapat membentuk trio tangguh bersama Miss Hilgers dan juga Jesus di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Danny van Laar pun juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini pun memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.